Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar وصير الأسرار وترياك الأغيار ومفتح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Yang saya hormati, yang saya muliakan, pimpinan Majelis Dakwah Al-Adni Fadilatul Ustaz Muhammad bin Bapak Harun dan segenap jajaran pengurus Majelis Dakwah Al-Adni masing-masing wilayah, khususnya Sahibul Bait Al-Ustaz Haidir Aldi beserta keluarga besar dan jamaahnya yang sama-sama kita hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terlupakan pada orang tua kita, sepuh kita, Bapak Haji Slamet bin Haji Muhammad, Al-Ustaz Asy-Syaikhi Ustadi Asy-Syaikh Novel bin Muhammad Muhanna, dan Bapak Haji Nizar, dan juga Ustaz Reza dan segenap para asatid yang lainnya, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara hadirin, saya rasa sudah cukup dan padat apa yang disampaikan oleh penceramah. Bagaimana almarhum Sultanul Mala Al-Habib Abdullah bin Bakal Idrus menjadi orang besar. Dari awal manaqib sampai terakhir kita perhatikan semuanya tidak terlepas dari Nabi Muhammad. Besarnya beliau adalah karena mengikuti Nabi Muhammad. Dan orang tuanya pun mengenalkan kepada Nabi Muhammad, mengenalkan tentang jejak dan perjalanan Nabi Muhammad. Ini kalau kita tiru, insya Allah anak-anak kita akan menjadi orang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan suka frustasi atau putus asa. Wah, dia mah lain, orang tuanya wali, kakeknya wali, neneknya wali. Maaf, walaupun orang tua kita bukan wali, walaupun orang tua kita orang biasa, asal anaknya didorong untuk dekat kepada Nabi Muhammad, satu saat bakal diangkat menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Ada ucapan kecil dari Al-Imam Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith radhiyallahu anhu, orangnya masih hidup. Beliau mengatakan apa? Kalau anak-anak kita sering dibawa ke majlis-majlis seperti ini, dibacakan manaqibnya para salihin, dibacakan riwayat hidupnya orang-orang yang soleh, yang taat kepada Allah, satu saat kalau enggak anak kita jadi ulama besar, pasti cucu-cucunya akan jadi ulama besar. Makanya kalau terjadi di Indonesia banyak ulama-ulama besar, mungkin dulu kakeknya atau uyutnya sering mengajak anaknya atau cucunya ke majelis di Empang, ke majelis di luar Batang, ke majelis di perguruan, di mana majelis-majelisnya orang-orang soleh, di tempat ajangan-ajangan yang soleh. Alhamdulillah, begitu kakeknya meninggal, bapaknya meninggal, anaknya menjadi ulama. Ini menjadi contoh dan suri toladan buat kita. Dan yang kedua, kita ambil daripada kehidupan Habib Abdullah bin Bakal Idrus. Bagaimanapun besar magomnya beliau, bagaimanapun besar kedudukan beliau, beliau tidak pernah meratakan bahwa dirinya sudah besar. Coba antum bayangkan tadi dalam manaqib tadi dibacakan oleh Bapak Haji Reza, Nabi Muhammad mendatangi semua wali didatangin hanya untuk menyatakan Habib Abdullah Idrus memiliki kedudukan atau magom melebihi daripada magom kalian. Tapi begitu wujud Habib Abdullah bin Idrus menjadi seorang manusia yang saleh, apa yang kita lihat? Beliau sangat tawadhu, sangat merendah. Tidak ada Habib Abdullah Idrus membuka dirinya, saya cucu Nabi. Tidak ada Habib Abdullah Idrus membuka diri, saya ulama. Tidak ada Habib Abdullah Idrus memiliki kekayaan yang begitu besar, membuka kekayaannya seperti sekarang ini, hidup dengan kemewahan. Tidak ada. Antes kalau beliau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara hadirin, tidak ada orang yang terangkat derajatnya kalau belum memiliki ketawaduan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, dia pernah mengatakan, aku tidak takut dengan orang yang berilmu, karena ilmuku dari Nabi Muhammad langsung. Aku tidak takut dengan orang yang berani, aku sudah ditanamkan keberanian oleh Allah dari semenjak aku kecil. Aku tidak takut menghadapi orang kaya, karena aku dari kecil sudah terbiasa lapar bersama Nabi Muhammad. Cuman satu yang aku tidak bisa menandingi. Siapa mereka? Orang-orang yang tawadhu. Sampai beliau mengatakan orang yang tawadhu itu bagaikan samudra, lautan yang besar. Diambil airnya nggak kurang, ditambahin airnya nggak nambah.
Makanya Habib Abdul Aziz mengatakan apa? Aku dicaci tidak apa-apa, aku dipuji tidak akan menambahkan. Apapun yang aku lakukan bukan untuk manusia, tapi untuk Allah yang menciptakan manusia. Saya tidak butuh pujian dari manusia, saya tidak butuh dari cacian manusia, saya tidak butuh dengan fitnahan manusia, karena semua hukum di tangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita dengar tadi, apa yang kita perhatikan tadi menjadi hikmah buat kita semuanya. Terlebih-lebih ayo arahkan anak-anak kita, terutama generasi muda kita, untuk mendekat ke majlis-majlis seperti ini. Majlis Dakwah Al-Adni tidak kurang dan tidak lebih mengikuti salafus soleh. Kami akan besar, kami melihat ada yang lebih besar. Kami akan membuat majlis ini menjadi majlis yang agung. Ada yang lebih agung. Siapa? Bukan benderanya, bukan umbul-umbulnya, tapi siapa yang kita ikuti, yaitu baginda Muhammad SAW. Malu kalau kita membuka majlis di dalamnya tidak ada adab, tidak ada akhlak, tidak ada aturan, sementara kita menjadikan Nabi Muhammad sebagai qudwah, sebagai toladan untuk kita. Kurang dan lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.